Pernah nggak sih kamu ngerasa kita ini berubah-ubah soal cara melihat Tuhan, takdir, dosa, dan kehidupan? Tergantung kondisi hidup kita sendiri. Kadang waktu hidup lagi berat, kita bilang, ya sudahlah, ini memang takdir. Tapi waktu hidup lagi lancar dan sukses, kita bilang, aku yang bikin semua ini terjadi. Lucu ya, sama orang sama situasi, tapi cara kita mikir soal Tuhan dan hidup bisa berubah total. Yang menarik, para ulama klasik berabad-abad lalu sudah ngeliat pola ini. Dulu, mereka memberi nama Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Khawarij. Sekarang, kita mungkin nggak pernah menyebut istilah itu. Tapi cara kita bereaksi, cara kita menyalahkan, membenarkan, pasrah, berjuang, semuanya sebenarnya masih pakai pola-pola yang sama. Ini bukan soal benar salah. Ini soal betapa manusia itu kompleks. Betapa teologi itu bukan cuma buku, tapi cermin dari luka, mimpi, dan pengalaman kita sendiri. Dan di video ini, kita bakal melihat lebih dalam. Kenapa teologi manusia bisa berubah-ubah? Kenapa kondisi hidup bisa membuat kita menjadi Murji'ah hari ini, Qadariyah besok, Jabariyah lusa? Dan apa artinya itu semua buat perjalanan batin kita sendiri? Kita mulai dari satu hal sederhana. Manusia itu berubah, kadang pelan, kadang tiba-tiba. Dan perubahan ini gak cuma soal mood atau suasana hati, tapi sampai ke cara kita mikir tentang Tuhan, dosa, takdir, dan hidup. Para teolog klasik sudah lama sadar hal ini. Mereka menulis, berdebat, dan menciptakan istilah-istilah rumit yang sekarang cuma kita dengar sekilas di sekolah atau pengajian. Tapi kalau kita bongkar pelan-pelan, ternyata semuanya cuma menggambarkan satu hal. Manusia punya mode berpikir yang berubah-ubah. Waktu seseorang jatuh dalam dosa, gagal, kecewa sama diri sendiri, atau merasa dunia nggak ngasih kesempatan, mereka cenderung mendekati teologi Murji'ah. Tokoh besar seperti Abu Hanifah, yang pemikirannya bersinggungan dengan Murji'ah moderat, bilang bahwa iman itu letaknya di hati. Perbuatan penting, tapi bukan penentu status keimanan. Di masa modern, filsuf seperti Søren Kierkegaard juga ngomong hal yang sama dari sisi eksistensial. Keimanan adalah lompatan batin, bukan sekedar aturan luar. Ketika kita rapuh, kita butuh ruang aman, dan Murji'ah memberi ruang itu. Yang penting hatimu, yang lain biar Tuhan yang nilai. Waktu hidup terasa di luar kendali, putus cinta, ditinggal, bangkrut atau kehilangan seseorang, pikiran kita masuk ke mode Jabariyah. Jahm bin Safwan, teolog yang menekankan bahwa manusia hampir tidak punya kehendak. Semua dari Tuhan. Apa bedanya dengan dunia modern? Mirip dengan ide determinisme dari filsuf seperti Spinoza atau bahkan Sam Harris, yang bilang bahwa pilihan manusia itu ilusi, karena semuanya hasil dari sebab akibat yang panjang. Kalau kita lagi remuk di titik terendah, pemikiran seperti ini terasa masuk akal. Karena kalau semuanya takdir, beban di pundak kita jadi lebih ringan. Ketika hidup mulai stabil, ambisi naik, mimpi jelas, dan kita merasa mampu mengejar masa depan, kita berubah total. Sekarang kita jadi Qadariyah. Aku punya kehendak. Aku menentukan jalan hidupku. Tokoh Qadariyah seperti Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi menolak ide bahwa manusia cuma wayang. Mereka bilang, manusia punya ruang untuk memilih, berjuang, membangun nasib. Dalam dunia filsafat modern, ini seperti pemikiran Jean-Paul Sartre. Kita adalah hasil dari pilihan kita. Dan kalau kita menolak membuat pilihan, itu pun pilihan. Makanya, ketika hidup mulai baik, kita merasa lebih rasional untuk berkata, aku jadi seperti ini karena usahaku. Ini Qadariyah yang bicara di dalam hati. Ketika kita sedang butuh penjelasan yang rapi, ketika hidup terasa absurd dan kita pengen semuanya masuk akal, kita tiba-tiba mendekati cara pikir Mu'tazilah. Tokohnya banyak, Wasil ibn Atta, Abu al-Hudail al-Alaf, al-Jahiz. Mereka percaya Tuhan itu adil dan rasional. Kalau ada sesuatu terlihat nggak adil, berarti kita yang salah paham atau logikanya belum lengkap. Ini mirip dengan gaya filsuf modern seperti Leibniz, yang percaya
Dunia ini punya sistem yang masuk akal, bahkan ketika kita nggak suka dengan kenyataannya. Waktu kita lagi mikir keras soal kenapa begini, kenapa begitu, dan mencoba menata hidup seperti menata rumus, saat itu sisi Mu'tazilah kita lagi memegang kendali. Ketika kita lagi kecewa berat dengan moral seseorang, lagi marah sama kemunafikan, atau ngerasa dunia terlalu kotor, kita masuk ke mode Khawarij walaupun kita nggak sadar. Khawarij klasik seperti Nafi ibn al-Azraq adalah orang-orang yang memandang hidup serba hitam putih, baik sama dengan baik, buruk sama dengan kafir, sesat, keluar dari iman. Hari ini muncul dalam bentuk, dia nggak mungkin orang baik, nggak ada alasan, salah ya salah, orang begitu nggak pantas dimaafkan. Kita nggak meledak kayak Khawarij klasik, tapi pola pikirnya tetap muncul. Keras, absolut, dan penuh kekecewaan. Dan di titik ini, muncul kesadaran sederhana. Kita nggak pernah konsisten dengan satu mazhab. Yang berubah adalah kondisi hidup kita. Dan kondisi itu mendorong teologi kita ke arah yang berbeda. Ibnu Qayyim pernah bilang, hati manusia itu seperti bulu di padang pasir, ditiup angin kemana saja. Sementara Nietzsche menyindir bahwa manusia menciptakan teologi yang ia butuhkan untuk menghadapi hidup, bukan teologi yang benar-benar objektif. Pada akhirnya, kita ini kayak perpustakaan yang buku-bukunya saling bertukar halaman. Kadang lembut, kadang keras, kadang rasional, kadang emosional. Teologi manusia bukan tentang doktrin, tapi tentang cara kita bertahan hidup. Kadang dunia hari ini terasa berat. Bukan cuma berat, tapi melelahkan sampai ke tulang. Tekanan kerja, kecemasan sosial, ekspektasi keluarga, update kehidupan orang lain di media sosial yang bikin kita merasa tertinggal, dan rasa kosong yang datang tiba-tiba di tengah keramaian. Di titik seperti ini, kita jarang sadar kalau cara kita melihat Tuhan, takdir, dosa, dan hidup ikut bergeser mengikuti kondisi mental kita sendiri. Waktu kita bangun pagi dengan kepala penuh, deadline bertumpuk, tagihan datang, hubungan personal nggak jelas, badan capek, dan pikiran kayak bukan punya kita, tiba-tiba kita ngomong, ya sudah, mungkin memang harus begini. Udah takdir kali ya, kayaknya aku nggak punya kontrol lagi. Ini bukan doktrin, ini mekanisme bertahan hidup. Psikolog Martin Seligman menyebut ini learned helplessness, keadaan ketika seseorang merasa terlalu kewalahan sehingga otak memilih mematikan rasa kontrol demi menghemat energi mental. Di masa klasik, inilah nuansa Jabariyah. Di masa modern, ini disebut coping dengan pasrah. Dan nggak salah, kadang satu-satunya cara kita tetap waras adalah berhenti melawan semuanya sekaligus. Sehari-hari kita dikelilingi penilaian, body shaming, tuntutan finansial, standar keluarga, komentar pedas di sosmed, budaya membandingkan diri non-stop. Di tengah tekanan itu, kita sering masuk mode murjiah tanpa sadar. Aku nggak bisa dinilai dari luar, yang tahu isi hati aku cuma Tuhan. Psikolog Carl Rogers, tokoh humanistic psychology, bilang bahwa manusia butuh unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat. Kita nggak dapat itu dari manusia, jadi kita mencarinya di Tuhan. Itu murjiah dalam bentuk paling manusiawi. Keinginan untuk tetap merasa berharga meski dunia menolak. Kadang dunia modern terasa absurd. Orang baik disakiti, orang jahat naik level, kerja keras nggak langsung dihargai, politik kacau, ekonomi nggak stabil. Otak kita otomatis mengaktifkan mode rasional. Harusnya ada penjelasan. Ini nggak adil kalau nggak ada alasannya. Pasti ada aturan yang bisa dipahami. Ini selaras dengan Mu'tazilah, tapi dalam psikologi modern, ini disebut cognitive consistency, teori Fritz Heider yang bilang manusia butuh dunia yang masuk akal agar pikiran tidak pecah. Orang masuk mode rasional bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka butuh stabilitas batin. Ketika dunia terasa nggak adil,
kita jadi qadariyah demi merasa punya kendali. Tekanan finansial, kompetisi sosial, dan budaya hustle membuat kita percaya bahwa kalau aku tidak ambil tindakan, hidupku tidak akan berubah. Kalau gagal, itu salahku. Kalau berhasil, itu hasil kerja keras. Ini bukan sekadar motivasi. Psikolog Julian Rotter menyebutnya internal locus of control, keyakinan bahwa kita punya kuasa atas hidup. Dalam konteks teologi klasik, ini qadariyah. Tapi dalam konteks modern, ini cara kita melawan perasaan kecil di dunia yang besar. Dan ya, kadang ini satu-satunya cara untuk tetap bergerak maju. Ketika emosi meledak, kita jadi khawarij tanpa pedang, tapi dengan kata-kata. Dunia sekarang penuh rasa kecewa. Korupsi merajalela, betrayal dalam hubungan, teman yang bermuka dua, influencer munafik, orang bermoral ganda. Di titik itu, kita gampang berpikir dalam hitam putih. Aku nggak percaya orang kayak gitu masih punya hati. Dia pasti jahat. Orang begini nggak layak dimaafkan. Psikolog Jonathan Haidt dalam The Righteous Mind bilang manusia itu secara naluriah moralistik, gampang menghakimi saat merasa disakiti. Ini pola khawarij, cuma dengan status judgment, bukan takfir. Bukan karena kita ekstrim, tapi karena emosi yang terluka mencari kepastian moral. Sekarang mari kita bahas hal yang lebih besar. Manusia yang berubah-ubah, hidup di dunia yang berubah lebih cepat dari kemampuan manusia untuk beradaptasi. Dulu, perubahan itu lambat. Satu teknologi baru muncul 30 tahun sekali. Gagasan filosofis berkembang ratusan tahun. Situasi sosial politik berubah perlahan seperti musim. Sekarang, setiap minggu ada pembaruan baru. Setiap hari tren berubah. Setiap menit berita berganti. Kita bahkan dikejar notifikasi sebelum sempat mengambil nafas. Dunia bergerak dengan kecepatan yang tidak pernah dirancang untuk otak manusia. Psikolog Daniel Kahneman menyebutnya cognitive overload, beban pikiran yang melampaui kemampuan otak untuk memproses realitas. Sementara sosiolog Anthony Giddens menyebut zaman ini late modernity, dunia yang terlalu cepat, terlalu cair, terlalu tidak pasti. Dan di tengah kekacauan itu, teologi batin kita ikut terpental ke sana-sini. Dulu, perjalanan hidup seseorang stabil. Lahir, sekolah, kuliah, kerja, berkeluarga, tua. Sekarang, kita bisa ganti karir 3 kali, pindah kota berkali-kali, berubah circle, hilang arah, punya identitas baru, dan kembali meragukan diri lagi. Semua dalam waktu 5 atau mungkin 1 tahun. Filsuf Zygmunt Bauman menyebut manusia modern sebagai Homo elegans, manusia yang terus memilih tanpa pernah berhenti. Setiap pilihan baru memaksa kita punya teologi batin baru untuk bertahan. Makanya kita gampang berubah. Hari ini kita rasional, Mu'tazilah. Besok kita pasrah, Jabariyah. Lusa kita penuh ambisi, Qadariyah. Minggu depan kita butuh pengampunan, Murji'ah. Sebulan kemudian kita kecewa dan jadi hitam putih. Kok bisa? Karena dunia memaksa kita untuk ikut bergerak, bahkan ketika hati kita belum siap. Manusia tidak dibuat untuk perubahan secepat ini. Neuroscientist Robert Sapolsky bilang, otak manusia itu hasil evolusi ribuan tahun, dirancang untuk hidup dalam kelompok kecil, ritme alami dan masa depan yang bisa diprediksi. Tapi dunia modern, pekerjaan berubah, orang berubah, pertemanan berubah, teknologi berubah, informasi berubah, moral masyarakat berubah, rencana hidup juga berubah. Kita dipaksa jadi versi baru dari diri sendiri sebelum selesai memahami yang lama. Jadi wajar kalau teologi batin kita ikut limbung. Kita sedang mengejar kereta yang jalannya terlalu cepat. Di zaman dulu, para ulama menggambarkan orang yang berubah-ubah sikapnya terhadap iman sebagai sesuatu yang langka. Seperti ada masa ketika seseorang beriman di pagi hari, kafir di sore hari. Mereka membayangkan perubahan itu lambat, bertahap, terkait peristiwa besar dalam hidup. Tapi di dunia sekarang, perubahan itu bukan lagi harian, bukan lagi mingguan, bahkan bukan bulanan. Kita bisa berubah berkali-kali dalam satu hari. Pagi-pagi kita bangun dengan niat baik. Gue mau lebih sabar hari ini.
Lalu macet 5 menit, hilang semua. Baru selesai kerja, lihat berita korupsi, iman turun. Scroll TikTok, lihat inspirasi dan motivasi, iman naik lagi. Nonton komentar toksik, drop lagi. Dapat kabar baik, naik. Ada masalah kecil, jatuh lagi. Ini bukan cuma mood swing, ini faith swing, ayunan batin tentang bagaimana kita melihat Tuhan, hidup, dan diri sendiri. Dan ironinya, ini normal di dunia sekarang. Kita hidup dalam era yang para ahli psikologi sebut cognitive overload dan emotional acceleration. Segala sesuatu memaksa kita untuk berubah cepat. Ritme kerja, tekanan sosial, standar sukses palsu, banjir informasi, berita buruk setiap menit. Di era Imam Ghazali, untuk mendengar tragedi besar di suatu negeri, berita itu butuh berminggu-minggu. Sekarang, kita mendengar puluhan tragedi dunia dalam satu hari. Dan otak kita, jiwa kita, tidak dirancang untuk memproses semua itu. Makanya, iman kita jadi naik turun. Makanya kita berayun antara murjiah, jabariyah, qadariyah, mutazilah, bahkan nihilisme, tergantung apa yang muncul di layar. Bukan karena kita buruk, tapi karena dunia ini bergerak lebih cepat dari kemampuan jiwa manusia untuk menstabilkan diri. Dan kalau kita jujur, kadang kita ngerasa pertanyaan yang sama seperti yang dibilang banyak filsuf modern. Apa makna beriman hari ini? Gimana hidup religius di tengah dunia yang absurd dan tidak stabil? Apa iman masih mungkin di era noise dan tekanan sosial? Kita mungkin masih sholat, doa, ngaji, tapi pikiran kita ikut berperang. Antara percaya, ragu, lelah, pasrah, bangkit lagi, jatuh lagi. Jadi, apa artinya menjadi seorang beriman hari ini? Mungkin jawabannya bukan soal nggak pernah goyah, bukan soal stabil seperti gunung, bukan soal selalu yakin 24 jam. Beriman hari ini artinya tetap mencari, bahkan saat batin kita acak adut. Beriman artinya tetap kembali, meski ratusan kali kita hilang fokus. Beriman artinya tetap ingin jadi lebih baik, meski kita tahu dunia ini bikin semuanya susah. Karena kalau zaman dulu, keteguhan mungkin diukur dari seberapa jarang seseorang berayun, maka di zaman modern, keteguhan justru terlihat dari seberapa sering kita kembali, meskipun kita berayun tanpa henti. Dan mungkin, iman hari ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang bertahan, tetap ingin dekat, meski dunia terus menarik kita ke segala arah. Di tengah berbagai ayunan teologis manusia, dari murjiah yang lunak, jabariyah yang pasrah, qadariyah yang menekankan pilihan, sampai mu'tazilah yang mengutamakan logika, muncul satu istilah yang sering dianggap sebagai jalan tengah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apa sebenarnya maknanya? Dan apakah ia memang mencakup semua kecenderungan itu? Banyak orang mengira Ahlus Sunnah itu satu paket pemikiran yang baku, semacam folder siap pakai. Padahal secara historis, istilah ini berkembang justru karena manusia terlalu mudah ke kiri atau terlalu jauh ke kanan. Ada yang terlalu menekankan amal, ada yang terlalu menekankan iman, ada yang terlalu mengagungkan akal, ada yang menolaknya sama sekali. Ada yang bilang semua perbuatan kita sudah dipaksa, ada yang bilang Tuhan tidak ikut campur sama sekali. Lalu para ulama besar seperti Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Ghazali, Ibn Taimiyah, Al-Baghdadi, Al-Tahawi, datang dan mencoba merumuskan sesuatu yang lebih realistis, cara berpikir yang mengakui kompleksitas manusia tanpa melepaskan transendensi Tuhan. Di titik ini, Ahlus Sunnah bukan mazhab yang paling benar, tetapi mazhab yang paling sadar bahwa manusia itu nggak mungkin lurus terus. Ia tidak menolak akal seperti sebagian tradisionalis ekstrim, tapi juga tidak mengagungkan akal seperti Mu'tazilah. Ia tidak memaksa semua orang memasrahkan diri seperti Jabariyah, tapi juga tidak menaruh seluruh beban hidup di pundak manusia seperti Qadariyah. Ahlus Sunnah itu lebih seperti mengatakan, kalian boleh melihat dunia dari berbagai sisi, tapi jangan hilang keseimbangannya. Dan itu masuk akal, karena manusia itu makhluk yang gampang kebablasan. Waktu seseorang trauma oleh kegagalan, mereka lari ke Jabariyah. Aku nggak punya pilihan. Waktu seseorang berhasil, mereka jadi Qadariyah. Aku bikin semua ini sendiri. Waktu seseorang lelah dan butuh pelarian, mereka jadi Murji'ah. Yang penting niat.
Waktu seseorang terlalu logis, mereka jadi Mu'tazilah. Waktu terlalu marah, mereka jadi Khawarij. Ahlus Sunnah datang bukan untuk menghapus kecenderungan itu, tetapi untuk menyandarkan semuanya ke poros yang sama. Tuhan itu Maha mengetahui, manusia tetap punya tanggung jawab, takdir itu nyata, pilihan itu juga nyata. Dua-duanya berjalan bersama, bukan saling meniadakan. Lalu pertanyaannya, apa artinya menjadi seimbang di dunia sekarang? Dunia modern memaksa kita ekstrim. Kerja harus cepat, opini harus tegas, identitas harus jelas, sikap harus hitam putih. Tapi, keseimbangan itu bukan tentang rata-rata, bukan tentang mengambil 50% dari semua mazhab. Keseimbangan itu tentang keluasan batin, kemampuan melihat dari berbagai sudut tanpa tenggelam dalam salah satunya. Menjadi seimbang bukan berarti tidak punya pendirian, tapi punya kedewasaan untuk tidak mengubah Tuhan sesuai emosi hari itu. Kadang kita butuh semangat Qadariyah untuk bangkit dan bekerja. Kadang kita perlu ketenangan Jabariyah agar tidak hancur oleh beban. Kadang kita jadi Murji'ah ketika diri sendiri terlalu keras dihukum oleh rasa bersalah. Kadang kita meminjam kacamata Mu'tazilah untuk memahami keadilan. Dan Ahlus Sunnah mengatakan, itu semua boleh, asal porosnya kembali pada tauhid dan tanggung jawab. Jadi, apa arti menjadi Ahlus Sunnah hari ini? Mungkin artinya sederhana tapi berat. Menjaga keseimbangan di dunia yang selalu menarik kita ke ekstrim. Tetap beriman tanpa menutup akal. Tetap berakal tanpa kehilangan rasa takut dan harap. Tetap bertanggung jawab tanpa menghukum diri berlebihan. Tetap pasrah tanpa menyerah. Karena di tengah ayunan hidup yang tidak pernah berhenti, keseimbangan bukan tentang tidak goyah, tetapi tentang tempat kita selalu kembali. Pada akhirnya, hidup ini nggak pernah benar-benar lurus. Kita salah langkah, kita goyah, kita naik turun, kita berubah-ubah tanpa kita sadari. Dan itu wajar. Kita manusia. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa capek, imannya turun naik, pikirannya kusut, atau rasanya hidup ini makin berat, percaya deh, kamu nggak sendirian. Dunia sekarang memang terlalu cepat untuk hati yang rapuh, terlalu bising untuk jiwa yang ingin tenang. Jaga diri, beneran. Bukan cuma fisik, tapi kepala dan hati kamu. Karena hidup hari ini bukan cuma tentang bertahan, tapi tentang nggak kehilangan diri sendiri di tengah semua tekanan ini. Memang tidak mudah, nggak akan pernah mudah. Tapi setiap kali kamu jatuh dan bangun lagi, itu sudah bentuk iman yang paling manusiawi. Dan kalau ada satu hal yang bisa kamu pegang dari semua pembahasan panjang kita ini, mungkin cuma ini. Nggak apa-apa berayun, yang penting kamu selalu kembali. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan sampai saat itu, tetap kuat, tetap sadar, tetap jadi manusia yang berjuang.